Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Fitrialia dari kelas 12 IPS 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai atletik, yaitu macam-macam nomor lompat. Silakan ditonton. Yang pertama adalah pengertian lompat tinggi. Lompat tinggi adalah salah satu cabang olahraga atletik yang memerlukan skill tertentu untuk melewati sebuah mistar yang menggantung di antara kedua tiang. Teknik lompat tinggi gaya flop. Yang pertama, awalannya. Awalan pada flop arahnya dari depan dilakukan dengan sangat cepat dengan cara sedikit melingkar atau menikung dan tegak lurus menghadap letak mistar. Berikutnya yaitu tolakan. Gerakan saat menolak yaitu jika bertumpu dengan kaki kanan menumpu dengan kuat, kaki kiri diangkat dengan lutut ditekuk sambil memutar badan ke arah awalan. Badan membelakangi mistar, disusul dengan gerakan melintang melewati mistar dengan punggung melengkung. Berikutnya yaitu sikap badan di atas mistar. Yang pertama, kepala paling dulu melewati mistar. Selanjutnya diikuti dengan badan yang terlentang. Berikutnya punggung menghadap mistar. Setelah mencapai titik ketinggian maksimal dan pantat melewati mistar, kedua kaki diayun ke atas untuk dapat melewati mistar seluruhnya. Yang terakhir, dagu ditarik ke bagian dada dan punggung atlet diusahakan ada di atas mistar dengan menyerupai busur yang melintang. Yang terakhir, saat mendarat. Anggota tubuh yang mendarat terlebih dahulu adalah punggung. Sikap tubuh terlentang saat mendarat. Aturan lompat tinggi. Yang pertama, para atlet nantinya akan bertanding untuk sebisa mungkin melewati mistar tanpa menjatuhkannya hingga mencapai batas tertinggi. Yang kedua, setiap atlet mempunyai 3 kesempatan untuk melewati mistar dengan ketinggian yang sama. Yang ketiga, tolakan hanya diperbolehkan dengan menggunakan satu kaki. Yang keempat, jika peserta menjatuhkan mistar dalam percobaan ketiga maka dinyatakan gugur. Dan yang terakhir, peserta atau menggunakan seragam serta segala atribut lain yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan panitia. Yang kedua adalah lompat jauh. Pengertian lompat jauh adalah salah satu cabang olahraga atletik dengan menggunakan lintasan dan lapangan. Dalam lompat jauh, seorang atlet harus dapat menggabungkan kecepatan, kekuatan, dan juga ketangkasan agar dapat melompat jauh dari take-off point sejauh mungkin dan mendapatkan hasil yang maksimal. Teknik lompat jauh. Awalannya, berlari cepat sekira 20-30 meter. Teknik ini dilakukan untuk memberikan energi atau dorongan ketika melompat nanti. Seorang atlet harus memanfaatkan momentum lari cepat ini untuk mendapatkan lompatan yang jauh. Yang kedua, saat tolakan atau melompat. Lompatan dilakukan hanya dengan menggunakan satu kaki sebagai pijakan. Kaki yang dijadikan pijakan adalah yang terkuat atau dominan. Ketika melompat, usahakan untuk sinergikan dengan kecepatan berlari dan kekuatan di kaki yang lainnya agar terlihat seperti melangkah di udara. Yang ketiga, teknik melayang. Untuk bisa menciptakan lompatan yang jauh, ada 3 gaya dalam teknik melayang. Pertama, gaya jongkok untuk membuat posisi aerodinamis supaya mencapai jarak yang lebih jauh. Kedua, gaya melayang terbang dengan posisi tubuh tegap ke depan. Ketiga, berjalan di udara dengan mengayunkan kaki guna membuat momentum lompat yang lebih jauh. Lalu, yang terakhir teknik mendarat. Ketika mendarat, kedua kaki harus berada dalam posisi berhimpitan. Fungsinya adalah untuk mengurangi guncangan pada kaki dan lutut. Selain itu, usahakan juga untuk tidak mendarat menggunakan bokong karena bisa menimbulkan cedera parah. Peraturan lompat jauh. Yang pertama, bila peserta lompat jauh lebih dari 8 orang, setiap peserta diperbolehkan melompat sebanyak 3 kali. Yang kedua, hasil lompatan diukur dari bekas anggota tubuh terdekat atau paling belakang yang menyentuh bak pasir. Dan yang ketiga, setiap peserta diberi waktu 1 giliran selama 1/5 menit. Lompatan yang sama ditentukan dengan melihat hasil lompatan yang terbaik. Lompat jangkit. Pengertian dari lompat jangkit adalah setiap atlet akan melakukan 3 kali lompatan dan diukur jarak lompatan terakhir di atas wilayah pendaratan dan lompat jangkit diakhiri dengan lompatan ke atas pasir pendaratan. Lompat jangkit atau triple jump memiliki 3 fase lompatan. Yang pertama jingkat atau hop, langkah atau step, dan lompat atau jump.
Selanjutnya merupakan tekniknya. Saat awalan, atlet perlu berlari cepat dan menjaga kecepatannya sampai waktunya melompat. Menjaga kecepatan perlu dilakukan supaya lompatannya akan bagus dan sempurna. Yang kedua, saat fase jingkat atau hop. Eh, Menggunakan kaki terkuat kamu sebagai tolakannya. Dalam melakukan hop, kamu harus menginjak tanda batas lompatan atau sebelum garis batasannya. Lalu saat eh, langkah atau step, kaki yang digunakan saat melangkah sama dengan kaki yang digunakan saat menolak. Perlu kekuatan kaki untuk melakukan step untuk membuat tubuh tetap berada dalam momentum kecepatan yang tinggi. Lalu saat lompatan atau jump. Untuk lompatan ketiga ini, kaki yang digunakan adalah kaki lain selain kaki tolakan pertama dan kedua. Kaki lain ini harus langsung menjadi tolakan sesaat setelah mendarat dengan menyertakan gerakan maju dari badan. Tubuh perlu dibungkukkan supaya bisa mengurangi gesekan di udara yang membuat lompatan jadi terbatas. Lalu yang terakhir adalah saat mendarat. Karena dilakukan dalam kecepatan penuh, resiko cedera akan sangat tinggi. Untuk itu, perlu mendarat dengan dua kaki untuk menurunkan resiko cedera. Usahakan jaga untuk menjaga keseimbangan saat pendaratan supaya tidak terjatuh ke belakang. Dan yang terakhir merupakan peraturan lompat jangkit. Yang pertama, tolakan pertama dilakukan dengan menginjak atau sebelum papan tolakan. Yang kedua, tolakan kedua dilakukan dengan kaki yang sama. Yang ketiga, tolakan ketiga dilakukan dengan kaki yang berbeda. Setelah tolakan ketiga, atlet dilarang melakukan gerakan salto. Dan yang kelima, atlet harus mendarat di area pendaratan dan tidak boleh menyentuh tepi bak pendaratan. Pengertian lompat galah. Lompat galah adalah lompatan yang dilakukan dengan bantuan galah untuk mencapai tujuan lompatan yang setinggi-tingginya dan dapat melewati mistar yang ketinggiannya telah ditentukan. Selanjutnya, teknik lompat galah. Yang pertama, teknik awalannya. Dalam melakukan teknik awalan, tidak perlu tergesa-gesa. Lakukan secara bertahap dengan diikuti gerakan freewheeling sebelum menancapkan galah. Galah dipegang dengan erat dan galah tidak boleh bergerak ketika sedang berlari, pandangan fokus pada mistar. Selanjutnya, teknik saat memegang galah. Saat memegang galah, galah harus diletakkan pada tangan kiri di depan dengan punggung telapak tangan menghadap ke atas. Kemudian jari tangan diletakkan di samping kanan bagian kanan, kecuali jari jempol. Jari jempol diletakkan pada bagian bawah. Selanjutnya teknik saat menancapkan galah. Pegang galah dengan kedua tangan, kemudian tancapkan pada lubang yang telah disediakan. Di saat ujung galah sudah berada di dalam lubang, gerakkan tangan kiri ke arah genggaman tangan kanan. Lalu angkat kaki sebelah kanan sambil mengarahkan kedua tangan ke atas dengan menolak dengan kuat pada kaki kiri pada apapun yang telah disediakan. Setelah itu, luruskan kedua tangan ketika kaki sudah tidak menyentuh tanah. Selanjutnya teknik saat mengayun. Apabila kaki kiri sudah tidak menginjak tanah dan kedua lengan lurus di atas kepala, maka angkat paha kanan ke atas depan. Setelah itu ayunkan kaki kiri ke atas menyusul kaki kanan. Dan pada saat ini juga kedua kaki sudah terayun melebihi kepala. Selanjutnya teknik saat melewati mistar. Dilakukan dengan menggunakan kaki kiri sebagai pijakan yang disertai dengan galah agar tubuh bisa terangkat ke atas. Yang terakhir, teknik pendaratan. Atlet melompat galah biasanya mendarat dengan sikap duduk atau agak tidur terlentang. Teknik pendaratan ini tergantung dari penguasaan keseimbangan seorang atlet saat melayang turun. Peraturan lompat galah. Yang pertama, peserta pada lompat galah tidak boleh menggunakan alat bantu buatan apapun. Yang kedua, peserta tidak boleh memakai sepatu yang mengandung suatu perangkat yang dapat memberikan keuntungan sehingga menjadi tidak adil bagi peserta lain. Yang ketiga, tidak boleh memplester bagian tangan atau jari kecuali memang peserta sedang mengalami luka yang terbuka maka harus dibalut atau diplester dan itu diperbolehkan. Yang keempat, membalut pergelangan tangan diizinkan. Yang kelima, tidak boleh menggunakan sarung tangan. Yang keenam, kapur, rosin, atau zat perekat yang seperti itu diizinkan digunakan di saat lompat galah. Sekian penjelasan saya mengenai jenis-jenis nomor lompatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.